Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masuk di dalil keempat. Sebentar. Ya. Sebelumnya yang ketiga kemarin sudah habis pembahasan ya, belum? Larangan yang berkaitan dengan kuburan sudah belum? Yang kemarin syarah. Hah? Kuburan dilarang meninggikan kuburan sudah? Belum. Oh, cuma gambar itu toh. Yang terus tentang Abu Bakar ya? Terakhir ya? Yang gambar kemarin sudah kan? Itu yang terakhir ya? Oke. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin masuk ke dalil yang ketiga sebentar aja berarti ya? Sedikit ya? Ya. Ketika kita bicara tentang permasalahan bagaimana sikap kita terhadap kuburan, Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah mengatakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburannya para nabi sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Ya. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW melarang kuburannya sebagai masjid sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Ya. Kenapa? Beliau membawa dua kalimat larangan sekaligus. Yang pertama, kata-kata ala fala tattakhidul qubura masajid. Ya. Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, tempat ibadah. Satu. Kemudian larangan kedua adalah akhir hadis, di mana Rasulullah mengatakan fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari berbuat perkara itu. Ya. Rasulullah mengatakan larangan yang pertama, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian Rasulullah mengatakan aku melarang kalian. Ini namanya penegasan. Dua pelarangan yang Rasulullah ulangi dalam satu kalimat. Pelarangan secara umum dan pelarangan langsung dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini yang disebut dengan takkid,
ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu jawami'ul kalim, kata-katanya ringkas tapi padat. Rasulullah SAW membawa 2 kalimat larangan yang semakna. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah menguatkan larangan tersebut dengan mengatakan, aku melarang kalian melakukan itu. Jelas? Ya. Makanya karena betapa banyak seseorang, ya, lebih khusyuk dan lebih tenang ketika dia merasa di kuburannya orang soleh dibanding daripada di masjid. Betul nggak? Padahal kalau dari segi kita bicara masalah pahala, bicara penekanan, bicara tempat ibadah yang mutlak di kubur atau di masjid, nggak ada loh yang mengatakan ibadah di kubur mutlak baik, nggak ada. Silahkan cari di dalil manapun. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa perasaan khusyuk, ya, dan perasaan nyaman ketika di tempat yang dilarang datangnya dari mana? Dari syaitan. Karena syaitan itu seakan-akan menjadikan hati kita merasa, oh ini tempat yang baik. Syaitan itu berusaha untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia dengan perasaan yang mereka mengatakan saya tenang. Ya, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam perkara yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahkan syaitan ketika mengganggu Nabi Ayub, ya, perkara yang paling besar yang dimasukkan syubhat ke dalam istri Nabi Ayub adalah perkara kesyirikan, di mana memerintahkan istrinya Nabi Ayub untuk menyembelih kambing yang diberikan oleh iblis kepadanya atas nama syaitan, atas nama iblis. Supaya apa? Kalau suamimu mau sembuh, maka sembelihlah binatang ini, kemudian atas namakan aku, maka aku akan membuat suamimu sembuh. Inilah puncaknya, ya. Maka kemudian Nabi Ayub pun begitu marah dengan kemarahan yang sangat luar biasa besar, yang dimana Nabi Ayub padahal punya sifat sabar, tapi di dalam kesyirikan tidak ada toleransi sama sekali. Karena itu merupakan dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala umumkan tidak akan pernah diampuni bagi orang yang mati dalam kondisi itu. Terbesar. Ya. Dan inilah tujuannya iblis menyesatkan dengan kesesatan terbesar juga. Makanya dibuat apa? Dibuat nyaman. Ya. Bahkan ya ikhwah, di dalam hadis Aisyah itu melaknat orang-orang yang melakukan itu, yaitu ibadah di kuburan. Salat di sekitar kuburan, ya, termasuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun nggak dibangun masjid. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menjadi tempat ibadah. Ya, ini yang terjadi. Makanya disebutkan, ya, istilah tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut apa? Masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku masjid dan alat suci. Ya, berarti apa? Semua bumi ini bisa dipakai enggak? Bisa, kecuali 2 tempat. Apa itu? Kamar mandi dan kuburan. Jadi antum mau sholat dimanapun, tetap tempat sholat antum disebut dengan masjid berdasarkan dalil ini. Ya, bahkan Syekh Muhammad Abdullah menyampaikan bahwa setiap tempat yang diperuntukkan untuk sholat, ya, disebut dengan masjid walaupun di tempat tersebut tidak dibangun masjid. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dikatakan ju'ilat lil ardu, ya, masjidan wa tahura. Ayyuma rajulin min ummati darakathu shalah falyusalli. Ya. Siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka
salatlah dia di tempat tersebut. Makanya kita kalau lagi perjalanan nih nggak ketemu masjid, ya sudah antum gelar di pinggir jalan, jadi nggak itu tempat? Jadi, karena ini merupakan perintah Nabi SAW secara langsung. Dapat masuk waktu salat, langsung keluar dari kendaraan, gelar salat. Kenapa? Karena tempatnya suci dan juga tempat itu dianggap sebagai masjid. Dan ini merupakan salah satu kekhususan bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kaum-kaum yang terdahulu yang mereka melaksanakan ibadah khusus pada tempat-tempat tertentu. Kaum terdahulu khusus, tapi kaumnya Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah diberikan keleluasaan dimanapun dia berada, maka dia bisa sholat di situ. Ya, tanpa harus mencari masjid. Tapi tentunya sholat bersama orang-orang yang di masjid lebih utama, lebih aula. Kalau dia mendapatinya, kalau nggak mendapatinya, maka dimanapun tempat dia bisa sholat di situ. Ya. Nah, kekhawatiran Rasulullah SAW, ya, dibangunnya bangunan masjid, ya, dikhawatirkan dibangun di samping kuburan beliau. Makanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan dengan memberikan larangan dengan dua larangan sekaligus, ya, dengan lafadz ini. Nah, larangan berkaitan dengan kuburan ada berapa? Yang pertama, larangan meninggikan kuburan. Sebagaimana dari Ali bin Abi Thalib pernah memberikan tugas kepada muridnya Abul Hayyaj Al-Asadi, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku berikan tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan Rasulullah kepadaku? Ya. Ala la tada timthalan illa tamastahu wala qabrun musyrifan illa sawaitah. Disebutkan, maukah aku jangan engkau, ya, tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau tinggalkan kuburan yang tinggi, Paham di sini? Bahkan tingginya dalam artian tinggi itu sampai ada bangunan di atasnya bahkan. Ya, ini disebut dengan tinggi. Tapi kalau gundukan biasa nggak masuk di dalamnya. Tapi kalau sudah sampai terlalu tinggi maka disebut dengan masuk dalam hadis ini. Kecuali engkau ratakan, yaitu balik lagi ke ukuran yang biasa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu kuburan di Baqi itu? Ada batu satu, ada batu dua. Ya, tandanya cuma batu biasa, nggak ada papan namanya. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi kuburan di Baqi itu dikembalikan bagaimana dulu Rasulullah menguburkan. Ya, tanda batu satu itu menunjukkan laki-laki, sedangkan tanda batu dua menunjukkan wanita. Ya, maka dari sini hanya ditandai dengan itu aja. Loh, kenapa kok nggak pakai nisan? Kan orang bisa berziarah. Inti seseorang ziarah kubur itu ada dua hal yang kita harus pahami dengan baik. Hal yang pertama adalah tujuan besarnya apa? Mengingat mati. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tudzakirukum bil maut. Itu tujuan paling besarnya. Rasulullah mengatakan, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarah kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian kepada kematian. Satu. Tujuan yang kedua adalah untuk mendoakan orang yang di dalam kubur. Tapi yang kedua ini kita bisa mendoakan di situ dan bisa mendoakan di tempat yang lainnya. Ya, dimanapun maka akan sampai kepada si mayit dengan keumuman, ya, yang ada di dalam Quran ataupun Sunnah, di mana Allah SWT memerintahkan kita untuk mendoakan saudara kita sesama Muslim. Ya. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, termasuk di dalamnya membangun kubah di atas kuburan. Terjadi nggak? Ada kubah yang ada
di atas kuburnya Rasulullah. Bagaimana dengan itu? Siapa yang bangun? Kubah itu dibangun di zaman Turki Utsmani. Paham? Di zaman Turki Utsmani. Dan bahkan dulu kuburan Baqi, kuburan yang tertentu keluarganya Rasulullah SAW, terus kemudian para ulama, Imam Malik dan lain sebagainya, dibangun di atasnya kubah. Akhirnya datang dinasti kerajaan Saudi, dikembalikan lagi sebagaimana zamannya Rasulullah SAW. Ya, makanya dulu kuburan Baqi itu, masya Allah. Bahkan ya ikhwah, kita kalau tahu kesyirikan yang ada di dalamnya mengerikan luar biasa. Bahkan pernah ya, dan banyak di antara mereka yang masuk kemudian ngambilin batunya. Serius, dikantongin kanan kiri sampai dia di pecinya ada batunya. Jadi kalau kita razia itu, dulu saya pernah ngerasain tugas di sana. Kalau razia itu mereka ngeluarin batunya dari kantongnya. Katanya pecinya buka ada batunya juga. Yang lebih mengerikan lagi, ketika mereka berjalan ke arah kuburan istri-istrinya Nabi. Jadi di pinggir itu ada, kalau ada petanya enak, ada petanya punya. Di tempat istri-istrinya Nabi itu mereka meripit gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada satu orang India ngambil tanah kuburan kemudian dimakan sama dia. Ini realita. Kemudian tanya, kenapa? Kita teriak, kenapa engkau makan tanah? Kata dia, saya sakit dan ini obatnya. Itu yang terjadi, dan ini realita yang terjadi. Bahkan kita nggak sedikit ketemu surat di mana mereka melempar surat kepada kuburan tertentu. Surat itu apa? Meminta untuk diberikan keberkahan, meminta untuk dilancarkan jodoh, meminta. Jadi mereka nyuratin kuburan berharap kuburan itu baca suratnya. Antum akan ketemu dengan banyak hal karena kesyirikan yang terjadi ya, menjadikan akal manusia menjadi lepas. Mereka akan keluar dari fitrahnya. Ya. Maka apa yang dipikirkan orang secara umum, mereka akan lepas dari keumuman itu. Mereka akan lepas dari namanya fitrah manusia. Ini yang menjadikan kenapa kesyirikan itu sampai di titik yang mengerikan. Walaupun yang melakukannya adalah orang yang punya titel panjang kanan di belakang sama di depannya namanya. Tapi menjadikan mereka menjadi benar-benar jahil. Ini realita yang terjadi. Ya. Dan nggak sedikit juga ada orang-orang yang kemudian ketika di depan kuburannya Fatimah, ya, ngapain? Sujud. Ya, makanya subhanallah ya ikhwah, kita mendapatkan kesyirikan yang mengerikan. Bahkan dulu sempat tahun 2009, 2008, 2009, terakhir 2010 kalau salah, ya, kuburan Baqi itu masih diperbolehkan wanita untuk melihat dari pagar jurisinya. Mereka naik ke atas, kemudian wanita hanya sekedar ngelihat dari luar dan tidak boleh masuk. Ya, karena nanti kita bahas juga bagaimana sikap perempuan terhadap ziarah kubur. Karena ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan memperbolehkan, tapi tidak boleh sering-sering, hanya sesekali. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak karena Rasulullah SAW melaknat. Jadi mereka berbeda pendapat di istilah zuwarat. Zuwarat ini ada yang mengatakan bahwa artinya para wanita secara umum, maka disebut dengan zuwarat karena Rasulullah mengatakan la'anallahu zuwaratil kubur, zuwarat. Ya, ini yang menjadikan dalil pelarangan mutlak. Ada yang mengatakan itu bahwa wanita nggak boleh ziarah kubur sama sekali. Ada yang mengatakan ya, selain ulama Saudi Arabia, mereka mengatakan oh boleh. Di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan boleh karena dalil itu bukan dalam bentuk pelarangan mutlak, tetapi keseringan banyak. Nah, maka kemudian disebut dengan istilah zuwarat, orang yang bolak-balik. Maka wanita dilarang keras untuk bolak-balik ziarah kubur, hanya sekali aja atau sesekali saja. Inilah khilaf yang kemudian terjadi dalam dalil tersebut. Nah, dari sini ya ikhwah, subhanallah, ada kalau antum tahu kelompok Syiah namanya yang subur di India, namanya Buhroh.
Syiah Buhrah ini punya keyakinan yang aneh lagi. Ya, yang mengerikan luar biasa. Biasanya pakaian mereka ketika mereka berangkat haji ataupun umroh warna-warni perempuannya, mencolok. Ya. Nah, itu biasanya mereka ngapain? Naik ke pagernya yang jeruji-jeruji itu, ya. Sampai atas kemudian sambil berteriak sambil nangis ngelihat kuburannya Fatimah. Jadi tembok ratapan. Ini realita yang terjadi. Karena kebiasaan ya mengambil berkah dari kubur dan juga ada tempat khusus untuk berdoa ke kuburan langsung adalah kebiasaan orang Syiah. Antum kalau tahu ya datang ke Iran sana ada kuburannya pembunuh Umar bin Khattab. Siapa namanya? Abu Lu'lu' al-Majusi. Itu benar-benar jadi tembok tempat doa secara khusus. Bahkan pinggir pagernya dibersihin terus buat ngalap berkah. Mereka merasa bahwa ini merupakan mujahid. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia orang Majusi. Majusi itu masuk dalam Islam enggak? Dari mana Majusi itu bisa diagungkan? Padahal bukan muslim. Inilah ya ikhwah yang mengerikan dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Kenapa? Karena kuburan itu menjadi dua hal. Habis ini saya jelaskan dua hal ini apa saja. Pertama, step pertama, kemudian nyambung ke step kedua. Step kedua ini adalah keyakinan paling parah. Dan inilah yang kemudian Rasulullah SAW larang luar biasa. Ini merupakan bukan kesyirikan lagi, lebih dari sekedar kesyirikan, puncak terbesar kesyirikan. Ya, menjadikan kuburan sebagai apa? Tuhan. Ada enggak? Banyak. Saya jelaskan stepnya pas jadi Tuhannya bagaimana. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebagai kuburan sebagai masjid ini dikatakan ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik, yaitu janganlah kamu sekali-kali menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, karena sungguhnya aku benar-benar melarang perbuatan seperti itu. Kemudian juga dikatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Tapi sebaliknya Rasulullah mengatakan kerjakanlah salatmu di rumahmu. Salat apa ini? Sunnah bagi laki lah, salat wajib bagi wanita. Ya ikhwah, pernah, makanya kita harus pahami dengan baik tentang permasalahan ini. Kadang-kadang orang suka salah tafsir, ya. Coba luruskan keluarga kita yang perempuan yang di rumah. Pernah seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa aku senang sholat bersamamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sholatmu di dalam rumahmu, artinya apa? Di tempat yang paling dalam sendiri, yaitu di kamarnya dia secara khusus, itu lebih utama daripada sholatmu di tengah rumahmu. Tengah lo ya. Nah, sholatmu di tengah rumahmu lebih utama daripada sholatmu di depan rumahmu. Depan itu di mana? Ruang tamu. Dan sholatmu di depan rumahmu lebih utama daripada sholatmu di masjid kaummu. Artinya masjid kampung. Jelas? Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih utama daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Terakhir Rasulullah mengatakan masalah itu. Makanya para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya mengatakan, memang ada yang mengatakan bagaimana kalau kita posisinya di kota Madinah, yang perempuan gimana, sholat di hotel gimana? Ada yang mengatakan Syekh Muhammad Syekh Sulaiman Al-Khamis itu siapa namanya? Syekh Osman Al-Khamis. Dia berpendapat bahwa di Madinah itu bukan rumah kita, tapi hotel nyewa. Maka tetap masuk keutamaannya Masjid Nabawi. Tapi para ulama Madinah dan yang lainnya berpendapat bahwa hadis ini berlaku juga bagi jamaah umroh dan haji. Ketika mereka salat di hotel mereka,
maka lebih utama daripada sholat mereka di mana? Masjid Nabawi. Pertanyaannya, hilang nggak pahala 1000? Tidak sama sekali. Kenapa? Dipraktekkan juga sama Aisyah. Aisyah rumahnya di mana? Sebelahan dengan Masjid Nabawi. Tapi sholatnya di mana? Di rumahnya. Istilah lebih utama tidak menghilangkan pahala ketika dia di mana? Di sekitar Masjid Nabawi. Dan ini kekhususan bagi wanita. Karena untuk laki-laki tetap pahala mereka mendapatkan 1000 ketika di kota Madinah hanya di Masjid Nabawi. Hanya, paham ya? Tapi berbeda dengan wanita, karena Rasulullah SAW memberikan keterangan kepada wanita bahwa ketika mereka sholat di bagian dalam rumahnya yang paling dalam, itu jauh lebih utama, berlipat ganda daripada sholatnya di Masjid Nabawi. Dengan kata-kata yang tahapan. Cuman memang tidak boleh perempuan dilarang ketika mau ke masjid. Tapi perhatikan kata-kata afdoliyah. Kalau bicara afdoliyah tentunya pahalanya lebih besar daripada ketika bicara yang nggak afdol. Ini yang kemudian harus difahamkan dengan baik. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang permasalahan hadis ini. Kalau kita berada, apalagi kalau di Masjidil Haram bagaimana? Masjidil Haram ya ikhwah, keutamaannya ya seluruh tanah haram di Mekah, seluruh tanah haram di Mekah pahalanya 100.000. Bukan hanya sekedar Masjidil Haram. Ya, dalilnya apa? Perhatikan surat At-Taubah. Coba dibuka surat At-Taubah. Ayat 28. Apa kata Allah? Kita sedikit keluar dikit ya dari tema. Saya ingin jelasin masalah ini juga supaya kita paham. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kepadamu dari karunia-Nya. Ya, pendalilannya di mana? Maka jangan dekati Masjidil Haram semenjak tahun ini. Tahu nggak asbabun nuzul turunnya apa? Penjelasan turunnya ayat itu. Jadi pada waktu sebelum Rasulullah berangkat haji. Rasulullah berangkat haji tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Hah? Haji wada. Berarti terakhir kan? Tahun ke-10. Sebelumnya para sahabat berangkat haji enggak? Berangkat. Dipimpin sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun ke-9. Jadi setahun sebelumnya para sahabat itu berangkat haji dipimpin sama Abu Bakar sebagai Amirus Safar. Ketika berangkat haji, kemudian tiba-tiba turun ayat ini, Rasulullah nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengendarai ontanya. Ya, para sahabat tahu kalau Rasulullah nyuruh seseorang mengendarai ontanya sedangkan Rasulullah nggak ada, berarti ada hal penting di situ. Nah, tiba-tiba dalam kondisi ketika di Mina, ya, dari kejauhan datanglah Ali bin Abi Thalib dengan qaswa. Kemudian Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah menyuruhmu untuk menggantikanku? Kata Ali bin Abi Thalib, enggak. Ini ada perkara khusus, yaitu apa? Menyampaikan kepada orang-orang di Mina tentang ayat ini, bahwa mulai tahun ini ya seluruh kaum musyrikin dilarang masuk kota Mekah, yaitu tanah haram di kota Mekah, tanah haram. Nah, istilah Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram di kota Mekah. Maka kemudian para ulama mengartikan dari ayat itu berarti pahala 100.000 adalah seluruh tanah haram di kota Mekah. Karena Allah menyebutkan seluruh tanah haram Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Paham di sini? Ya.
yaitu berdasarkan dalil itu. Surat At-Taubah ayat 27. 27 atau 28? 28 ya. Jelas di sini, paham ya? Oke. Balik lagi ke pembahasan kita. Nah, di antara bentuk larangan kuburan sebagai masjid adalah salat di atas kuburan, salat ke arah kuburan, salat di sisi kuburan, bangun masjid di kuburan, ya, kemudian menguburkan kuburan di dalam masjid. Saya ulangi, berarti bentuk pelarangan, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Satu, salat di atas kuburan. Jelas? Dua, salat ke arah kuburan. Makanya Rasulullah takut kalau kemudian membangun masjid tepat di arah kuburan itu. Makanya Rasulullah melarang perkara ini. Ya. Yang ketiga adalah salat di sisi kuburan. Ini kuburan, kita di sebelahnya. Ya, termasuk perkara ini. Kemudian yang keempat adalah bangun masjid di atas kuburan. Jadi kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Yang kelima adalah, ya, menguburkan kuburan di dalam masjid. Jadi kuburannya sudah ada. Masjidnya sudah ada. Yang tadi awalnya kuburannya ada, bangun masjid. Ini sebaliknya. Masjidnya sudah ada, terus tiba-tiba dikeduk di masjid itu jadilah kuburan. Ini juga tidak boleh. Kita sudah jelasin dhawabitnya sebelumnya. Jelas? Nah, sekarang masuk dalil keempat. Coba dibaca. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Perhatikan Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini hadis ini marfu, ya, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia orang yang masih hidup pada hari kiamat tiba. Dan subhanallah, Rasulullah menyandingkan, nyamakan persis. Orang paling buruk apa? Ketika kiamat dia masih hidup. Kenapa? Karena di saat itu semua orang yang beriman, sekecil apapun imannya, Allah matikan. Jelas sampai di sini? Paham ya? Nah, ketika sudah Allah matikan semua, tinggal sisa orang paling buruk yang tidak punya keimanan sama sekali. Sama sekali nggak punya keimanan sekecil apapun. Berarti mereka disebut dengan orang apa? Kafir mutlak. Allah yang menilai langsung. Semua yang menyaksikan kiamat manusia terburuk sepanjang masa yang pernah Allah ciptakan. Nah, kemudian Rasulullah menyandingkan dengan mengatakan walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid disamakan dengan orang yang paling buruk yang menyaksikan kiamat. Sama persis. Berarti di tengah-tengah kita kalau ada orang-orang yang bersifat seperti ini, mereka sama jeleknya dengan orang yang menyaksikan kiamat. Selesai. Paham di sini konteksnya? Kenapa? Coba saya ulangi lagi, ada dua kelompok orang. Kelompok yang menyaksikan kiamat, ya, yaitu ketika kiamat tegak di mana manusia penuh dengan kerusakan, bahkan pada zaman itu Ka'bah dibongkar oleh seseorang Habasyi, ya, tidak ada yang bela sama sekali. Ka'bah tidak diagungkan lagi, hancur, nggak ada Ka'bah. Kebayang? Bahkan tidak ada yang orang mengatakan apa? Allah. Sudah, semua orang benar-benar kafir. Ya. Nah, dalam posisi yang seperti ini, bahwa di saat itu manusia bahkan apa? Nggak ada sama sekali yang mengucapkan apa? La ilaha illallah di muka bumi. Berarti kafir mutlak nggak? Mutlak kafir. Posisi mereka hidup. Makanya ketika terjadi kiamat mereka semua kena binasa. Ya.
Bagaimana binasanya? Ya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Coba dibuka surat Al-Hajj ayat 2. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Terus? Dan berlaga dengan segala wanita yang hamil. Terus? Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras, sangat keras. Ya, Allah mengatakan yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Allah katakan di hari yang dimana engkau melihat kegoncangan, makanya disebut dengan apa? Hari kegoncangan yang luar biasa, yaitu engkau melihat seorang ibu lalai dari anak yang disusuinya. Padahal para ulama menjelaskan kaitan yang sangat kuat antar manusia adalah ibu sama anak, apalagi pas disusui. Gak mungkin ibu itu bisa apa? Bisa mau ngelepasin ngelempar anak gitu aja. Karena di situ punya ikatan batin yang kuat luar biasa. Di hari itu ibu bisa ngelempar anaknya. Ya, kemudian setiap yang hamil dari mulai muda sampai hamil tua, semua bersamaan gugur bareng. Alias keluar semua anaknya. Saking stresnya ibunya. Dan engkau melihat orang berjalan dalam posisi miring semua. Miring kanan, miring kiri, padahal mereka enggak minum khamr. Allah katakan wa ma hum bisukara, bukan karena khamr. Tetapi apa? Adab Allah yang sangat mengerikan. Itu gambaran kiamat sebenarnya. Bagaimana manusia di saat itu dalam posisi semuanya sempoyongan dan stres. Ngelihat sana meletus, yang sini kebakaran, yang sini gini, yang sini oh sudah. Itulah kondisi orang yang melihat ya menjadi manusia yang paling buruk. Makanya Allah adab dengan adab yang sangat mengerikan. Jelas? Ya. Kemudian orang yang kedua golongannya adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa? Rasulullah menggandingkan jenis orang yang pertama dengan jenis orang yang kedua ini. Kemudian ini menunjukkan bahwa mereka posisinya sama. Betul? Karena ya dua-duanya bahkan datang sebagian dai yang justru mendakwakan supaya ibadah di kuburan, naudzubillah min dzalik. Ya, mengatakan semakin khusyuk, padahal Rasulullah SAW mengatakan menyamakan orang yang lihat kiamat sama dengan kayak orang yang bangun masjid di kuburan. Sama-sama buruknya, dan mereka disebut dengan orang kafir. Orang yang ngelihat kiamat itu nggak pernah mengatakan apa la ilaha illallah. Ya, disamakan dengan orang yang bangun masjid di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada syubhat-syubhat. Kata sebagiannya dan cara bantahnya. Sebagian mereka mengatakan larangan sholat di kuburan adalah karena dikhawatirkan terkena najis. Ya. Kenapa? Karena mayat telah dikuburkan akan rusak sehingga keluar nanah dan lain sebagainya, maka kemudian terkena najis. Ini yang membuat kuburan nggak boleh jadi tempat sholat. Ini nggak benar. Cara bantahnya apa? Pertanyaannya, coba ada nggak dalil yang Rasulullah mengatakan bahwa najis bahwa nanah itu najis? Ada? Kalau nanah itu najis, antum kena luka keluar nanah, sholat antum batal. Pertanyaannya, orang lagi sholat keluar nanahnya batal nggak? Batal nggak? Enggak kan? Ya sudah. Berarti orang yang mengatakan nanah itu najis tuduhan tanpa dasar. Ya, karena kadang-kadang kita nih jerawat kita ada nanahnya nggak? Ada kan? Ya.
Kemudian keluar antum sholat, ketika tiba-tiba keluar, sholat nggak batal. Ya. Kemudian nanah itu cair, sifatnya ngalir ke bawah, bukan ke atas. Jadi nggak perlu dikhawatirkan bahwa nanah itu bakal keluar. Ada nggak terjadi tiba-tiba nanah keluar ke atas? Ya ikhwan, namanya cairan itu ke bawah. Paham di sini? Yang ketiga, nas yang melarang secara umum ya mencakup kuburan para nabi, bahkan menjadikan larangan itu fokus adalah ibadah di kuburan para nabi atau orang soleh. Ya, padahal jasad para nabi tidak mengeluarkan nanah. Betul nggak? Tetapi tetap pelarangannya mutlak. Ya, berarti ini sudah dari berbagai segi. Ya, yang terakhir, Nabi nggak pernah menyebutkan sebab larangan sholat di kuburan. Ada nggak? Sebabnya karena ada ininya. Ada? Tidak ada dalil satupun yang mengatakan sebabnya. Ilahnya nggak ada. Rasulullah yang mengatakan tidak boleh sholat di kuburan. Selesai. Tidak disebutkan ilahnya sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita kegiatan di kuburan, syubhatnya nih adalah hal yang biasa, kayak makan, minum, tidur sampai sholat. Sebagaimana Aisyah tinggal di kuburan, yaitu kuburannya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ada kan ini? Kan ada contohnya, Aisyah tinggal di kuburan. Syubhat ini. Tahu bantahannya gimana? Antum kalau mulai ke sini, loh, karena contoh Aisyah tinggal di kuburan, buktinya. Kenapa kok Aisyah boleh sholat? Hah? Apa bantahnya? Tadi apa ngomong? Ada apanya? Loh, kan ada kuburannya. Iya, itu dalilnya. Kenapa? Aisyah memberikan hijab antara areal kuburan dengan tempat dia istirahat. Dan Aisyah tetap ibadah di situ karena ada hijab. Maka dari sini, kalau kita ada sebuah masjid yang kuburannya nggak diagungkan, paham ya di sini ya. Kemudian ternyata areal kuburannya di depan, ya cukup dengan tembok yang membuat kuburan nggak kelihatan, bisa dibuat sholat sebagai hijab, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah. Jelas ya. Ini kuburannya kan ngadep kiblat. Aisyah masih tinggal di situ, tapi ditarik sitar hijab. Ya, ditarik sitar ini menunjukkan ini area rumah, ini area kuburan, dipisah dengan hijab. Maka tembok ini adalah sebagai hijab. Karena ada pendapat juga harus dipisah dengan jalan. Ya, pendapat yang lebih kuat itu adalah cukup dengan tembok. Tembok pemisah kuburannya nggak kelihatan, ya sudah cukup, selesai. Ya, maka seseorang bisa sholat di situ. Paham di sini? Ya. Kemudian syubhat lagi. Kuburan bisa ditinggikan sebagaimana kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi. Gimana bantahannya? Persis. Yang tinggi bukan kuburannya, tembok rumahnya Aisyah. Selesai. Tembok rumah. Beda nggak antar kuburan sama tembok? Beda jauh. Ini rumah, kan areal kuburan ada pagar nggak? Nah, kalau pagarnya mau tinggi nggak ada masalah. Bukan termasuk larangan. Hatta pagarnya 3 meter nggak ada apa-apa. Yang tidak boleh adalah pas kuburannya. Kuburan Rasulullah tidak pernah dibangun tinggi. Pernah kuburan Rasulullah di zaman Sultan Qaitbay ketika dia menjadi gubernur Madinah, Qaitbay bukan dibangun tinggi ya, tapi dicor ke bawah pakai timah. Gara-gara apa? Terjadi pencurian jasad Rasulullah, hampir dicuri. Jadi kurang sehari, akhirnya Sultan Qaitbay bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dikasih tahu ada 2 orang yang bakal mencuri jasad itu. Dan 2 orang ini dalam sejarah disebutkan, antum nanti akan ketemu tentang masalah ini. Ya, 2 orang ini ditampakkan wajahnya secara detail oleh Rasulullah SAW.
Akhirnya kemudian bagaimana Sultan Qaitbay untuk mendapatkan dua orang ini? Dia dengan cara ngasih hadiah orang-orang yang di sekitar Masjid Nabawi. Semua orang datang, dapat. Masih ada lagi nggak yang kurang? Oh, ada dua orang lagi. Nah, dapat tuh dua orang. Begitu dua orang lagi ketemu, akhirnya didatengin. Dia nginep di tempat yang nggak jauh dari Masjid Nabawi. Setiap hari ngapain? Ngantongin tanah dengan tasnya dikeluarin. Dengan sabar tiap hari. Tinggal sekali dapat jasadnya Rasulullah mau dicuri. Dan pada waktu itu bertepatan dengan apa? Terjadinya waktu itu perang salib. Ya, kebetulan orang itu bukan orang muslim. Akhirnya apa? Akhirnya diketemukan dua orang ini kemudian dipenggal. Dan akhirnya dari situ untuk menjaga kuburannya Rasulullah SAW supaya nggak dicuri, dicor ke bawah untuk jaga. Mau nggak mau. Tapi bukan dibangun ke atas ya. Beda, dicor ke bawah. Rasulullah SAW tidak boleh melarang meninggikan kubur. Jadi hal itu tetap berjalan. Tidak meninggikan kubur tapi ngecor ke bawah buat ngelindungin supaya nggak ada yang ngambil. Ya. Ini yang terjadi ya. Makanya dari sini ikhwah ya, semua bantahan, semua syubhat tentang masalah kuburan ini ya terbantahkan semua dengan perkara ini. Nah, insya Allah yang berikutnya kita akan berbicara tentang berlebihan dalam perkara tujuan sampai menjadikan kuburan sebagai Tuhan. Karena ada dua hal. Yang pertama berlebihan dalam wasilah, menjadikan kuburannya orang solehnya sebagai wasilah buat ke Allah. Lama-lama akhirnya pikirannya geser lagi, menjadikan minta langsung sama dia, nggak perlu langsung sampaikan ke Allah, nggak ada lagi. Jadi orang mengatakan ya wahai fulan kasih saya, langsung ke kayak gitu. Ini berarti menjadikan apa? Kuburan sebagai Tuhan. Bagaimana proses kok bisa langsung jadi kayak gini? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Masuk di bab berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita dijauhkan dari kesyirikan, menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina dan menghancurkan para musuhnya yaitu orang-orang Yahudi, dan menjadikan orang-orang Palestina mendapatkan haknya kembali dan mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan mereka semua, dan mudah-mudahan Allah memuliakan orang-orang Islam dan orang-orang muslimin secara Islam dan muslimin secara umum, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.